Setiap tanggal 5, ibu ini selalu ke pasar untuk masak makanan yang banyak banget. Ternyata untuk ini guys, ini serem banget sih. Jadi kisahnya hari itu adalah tanggal 5. Biasanya tanggal 5 ibunya akan bersih-bersih seolah ada tamu yang banyak banget. Bahkan ibunya tuh selalu ke pasar untuk masak yang super banyak karena nanti akan makan malam. Ibunya selalu bilang kalau nanti akan ada keluarga-keluarga yang ngumpul. Dan ketika dia udah masak-masak makanannya, dia itu biasa manggil anaknya untuk bantuin dia. Tapi anaknya tuh gak ada yang bantuin dia sama sekali, kayak males gitu. Sampai akhirnya udah saatnya makan malam, ibunya membuka sebuah kotak. Dan kotak itu ada 2 hati yang ada di situ. Dan akhirnya ibunya memulai makan malamnya. Jadi ibunya setiap tanggal 5 selalu merayakan sama anak-anaknya untuk makan malam bareng. Dan ternyata hati yang ada di situ adalah hati dari anak-anaknya. Yang sebenarnya mereka berdua sudah meninggal, tapi hatinya dan tubuhnya masih disimpan sama ibunya seperti ini. Dan mayatnya tetap bersama ibunya untuk makan malam bareng. Bapak kaya ini pura-pura miskin supaya bayaran sekolah anaknya itu jadi murah. Sampai akhirnya semua jadi kacau guys. Jadi di sini ada bapak yang kurang mampu. Terus dia itu pingin banget nyekolahin anaknya. Pas sampai sekolah dia nggak sengaja tertabrak sama pria kaya ini. Ternyata pas bapak kurang mampunya melihat, si bapak ini tuh bohong. Dia mempunyai surat keterangan tidak mampu bohongan. Padahal bapak itu tuh kaya banget. Sedangkan ketika mereka sama-sama memberikan pengajuan ke sekolah ini, bapak yang kaya malah keterima dan bapak yang miskin gak keterima sama sekali. Karena dia gak punya surat keterangan tidak mampu tersebut. Akhirnya dia sedih banget melihat anaknya gak bisa sekolah. Sedangkan bapak yang kaya bisa sekolah dengan harga yang murah. Anak ini bikin satu kelasnya takut banget karena ketika dia buka makan siangnya isinya serangga semua. Sampai akhirnya semua terungkap guys. Jadi kisahnya ada gadis ini lagi ke sekolah. Biasanya kalau lagi makan siang dia itu makan siang bareng-bareng sama temennya. Nah pas dia lagi buka kotak makannya, semua temen yang ada di kelasnya itu kaget banget. Bahkan dia juga shock karena isinya itu adalah serangga semua. Bahkan banyak ulet-ulet yang langsung jatuh-jatuh ketika tempat makannya dibuka. Temennya dan gurunya jadi takut banget sama dia. Gurunya tanya, emang makanannya itu udah berapa lama? Anaknya bilang, ini makanan baru dari pagi kok bu. Akhirnya anaknya itu pulang dengan merasa aneh banget dan malu sama temen-temennya. Tapi tiba-tiba saat dia pulang, dia itu merasa ada yang ngikutin dia. Ternyata itu adalah seorang cowok yang udah tua. Dan cowok itu tiba-tiba langsung nanya, kamu lapar nggak? Nah anak itu langsung takut dong dan langsung mundur. Takut cowoknya itu nggak ngapain. Apalagi si cowok itu tiba-tiba buka kotak makan isinya persis sama seperti kotak makan dia tadi. Dia jadi curiga, jangan-jangan kotak makan dia tadi itu memang telah dimasukin sama cowok ini ulet-uletnya. Nah, tapi cowok tua ini maksa cewek ini harus makan makanan yang dari dia ini. Nah, karena tiba-tiba serangganya itu pada ngerubunin cewek ini benar-benar langsung lari. Sampai akhirnya dia itu sampai ke rumah. Dia nggak tahu cowok itu siapa dan dia nggak tahu apa mau cowok itu sama dia. Untungnya dia berhasil kabur, kalau nggak mungkin dia udah dipaksa makan serangga-serangga sama cowok aneh itu. Setiap hari cowok ini selalu makan muka dari cewek yang cantik. Ternyata untuk ini guys. Jadi kisahnya di sini lagi hari Halloween, di mana ada anak-anak kecil biasa minta permen ke rumah-rumah. Nah anak-anak kecil ini udah minta permen ke semua rumah kecuali rumah ini. Akhirnya mereka bertiga saat ayahnya lagi sibuk memberanikan diri untuk masuk ke rumah itu. Ternyata rumah itu tuh gak dikunci. Dan pas mereka masuk mereka melihat kok ada yang goyang-goyang ya. Pas mereka perhatiin lebih lagi, ternyata itu adalah seorang pria yang lagi makanin cewek cantik. Akhirnya mereka ngadu ke ayahnya dan ayahnya langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tapi polisi cuma menemukan jasad dari wanita ini aja. Nah, di mana cowok itu tuh kabur. Akhirnya setelah diusut lagi oleh pihak kepolisian, akhirnya ditemukan bahwa cowok ini tadinya tuh sebenarnya manusia normal pada umumnya. Tapi pada suatu hari dia itu ditinggal pergi sama istrinya dan di situ dia stres banget dan gak mau makan sama sekali. Suatu hari saat dia lihat ke jendela ada cewek cantik, dia jadi kelaparan dan pingin makan cewek itu. Setelah dia mencoba cewek-cewek cantik itu, dia itu jadi bahagia banget dan lama-lama kecanduan. Wanita ini maksa mau berhubungan sama sebuah kaca, sampai akhirnya tuh kacau banget guys. Jadi kisahnya di sini ada sebuah keluarga yang bahagia banget karena baru aja pindah rumah. Tapi pas mereka lagi bahagia-bahagia gini, mereka kaget banget. Karena di ruang keluarganya, mereka tiba-tiba melihat ada seseorang yang sudah meninggal. Ternyata itu adalah tukang listrik yang ada di rumah tersebut. Mereka jadi shock banget dong yang tadinya lagi bahagia.
Bahkan semenjak mereka itu pindah ke rumahnya, mulai ada hal-hal yang aneh-aneh banget. Dimana anaknya itu sering mendengar sesuatu yang aneh dan merasa punya kembaran. Bahkan ibunya juga lebih aneh lagi, ibunya tuh sering banget kesepian. Dan anehnya dia mendapatkan teman malah dari kaca. Dia itu mulai nyaman karena kacanya itu sering ngobrol sama dia. Bahkan ayahnya juga aneh banget karena ayahnya suka bersih-bersih kayak gitu, padahal dulunya tuh nggak kayak gini. Ayahnya harus rapi banget, nggak boleh ada sesuatu yang miring sedikit pun. Pokoknya semua lingkungan di rumah ini tuh aneh semua, bahkan tetangganya suka datang ke rumahnya dan sering bersikap yang aneh. Sampai tiba-tiba ibunya yang kesepian mulai merasa nyaman banget sama kaca tersebut dan mulai melakukan hubungan. Bahkan ibunya tuh jadi nggak peduli sama keluarganya dan cuman peduli sama kaca tersebut aja. Sampai pada suatu hari dia kangen sama si kaca, tapi dia ngelihat si kaca itu mau pergi. Dia bingung dong si kaca mau pergi kemana. Sampai akhirnya dia itu mau ngejar si kaca tersebut. Pokoknya dia nggak mau hidup tanpa kaca itu. Di sini dia cuma bisa menangis aja tanpa dia sadari sebenarnya anaknya itu telah menghabisi nyawa dari ayahnya. Yang dia peduli pokoknya cuma mengejar kaca tersebut yang menjadi cinta sejatinya sekarang.